Berdoa dalam iman dengan penuh pengharapan. Pace Event. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat memasuki hari Minggu biasa yang ke-29. Pada hari ini, Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita melalui bacaan-bacaan suci yang disampaikan, bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap kesulitan yang kita hadapi sehari-hari. Sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama, tentang kepemimpinan Musa yang memimpin bangsa Israel berperang melawan orang-orang Amalek. Perlu kita pahami bahwa yang berperang bukan hanya bangsa Israel, melainkan penyertaan dan tuntutan Allah memampukan bangsa Israel melawan musuh-musuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, Allah selalu hadir dan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak kita untuk memahami bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus senantiasa berpegang teguh pada kebenaran Allah, bertindak bijaksana, dan memimpin dengan penuh kesabaran. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius ditulis sebagai bentuk nasihat dan dukungan, karena pada saat itu Timotius menjabat sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Ia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah mencegah jemaat agar tidak terjerumus dalam penyembahan berhala, yang kemudian menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itulah, Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius sebagai bentuk penguatan dalam pelayanannya. Paulus menghendaki agar Timotius senantiasa tetap beriman teguh kepada Allah. Paulus pun berpesan agar semangat iman Timotius yang telah dibangun dari kecil tetap kuat dan kokoh, sehingga sanggup membuahkan bentuk kesaksian hidup bagi jemaatnya. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang di dalam hidupnya tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Namun ada seorang janda yang terus-menerus datang memohon pertolongan kepada hakim tersebut agar dibenarkan dalam perkara melawan lawannya. Meskipun pada awalnya hakim itu menolak, akhirnya ia memutuskan untuk menolong janda tersebut dan membenarkannya di hadapan lawannya. Karena ia memiliki motif atau maksud tertentu untuk pribadinya, yakni agar tidak diganggu oleh janda tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui perumpamaan ini, hakim menjadi simbol ketidakadilan dunia dan menimbulkan situasi hidup orang benar. Si janda menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Walaupun ia sadar akan keterbatasan dan dosanya, ia tetap datang berpengharapan dan tekun dalam doa. Dengan keteguhan imannya, ia terus berdoa dan berharap kepada Allah, percaya bahwa keselamatan akan datang darinya. Jika kita mencermati bacaan-bacaan suci pada hari ini, ketiga bacaan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat mendalam akan iman kita. Secara eksplisit, bacaan-bacaan ini hendak menunjukkan kemahakuasaan Allah serta rencana keselamatannya bagi umat manusia. Maka, kita harus mengandalkan Allah dalam kehidupan kita setiap hari, sebab Allah senantiasa hadir, menuntun, dan membebaskan kita dari berbagai tantangan hidup. Dalam bacaan pertama, Allah hadir sebagai sumber kekuatan yang menopang umatnya dalam perjuangan melawan kekuasaan dunia. Dari sini, kita diajak untuk menyadari dan merenungkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas, penuh kekurangan, tidak sempurna, dan pendosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua dipanggil sebagai anak-anak Allah, khususnya melalui pembaptisan yang telah kita terima. Kita diminta untuk senantiasa hidup dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus menyadari bahwa kekuatan doa tidak pernah mengecewakan, sebagaimana sikap ini telah ditunjukkan oleh si janda tersebut. Doa adalah kekuatan umat beriman dalam berpengharapan, dan kekuatan doa serta iman sanggup memberi terang dalam kegelapan dan menuntun kita menemukan jawaban di tengah kesulitan hidup kita,
serta membantu kita menjalin relasi yang lebih dekat dan kuat dengan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah jemu-jemu dalam berdoa dan berpengharapan, sebab dengan iman yang kuat yang dibangun dalam doa dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita. Amin.